Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Aindullah. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Pendidikan, kelas offering B. NIM saya 23012180693. Saya di sini akan mempresentasikan secara singkat perihal beberapa buku. Ada 6 buku yang akan saya review. Untuk buku yang pertama pada video ini adalah Content Based Instruction for Emergent Reading Tools. Ya. Untuk buku ini, yang pertama saya lihat dari cover bukunya dulu ya. Saya review dari pertama dulu sekilas daripada wajah daripada buku ini. Terdapat beberapa mahasiswa yang mana mengerjakan sejenis tugas kelompok yang mana merancang, mendiskusikan serta membahasakan kembali terkait isi konten dengan santai, lugas sehingga suasana diskusi itu terlihat cair namun hangat pada pengerjaan tugas kelompok tersebut pada cover buku ini ya. Jadi seakan-akan di sini buku ini seakan-akan buku ini itu memberikan sebuah isi yang tersirat bahwa kelompok belajar ini akan membuat suatu konten seperti itu kurang lebih ya pada buku ini dalam cover depannya. Kemudian tema yang diangkat pada buku ini itu adalah pembelajaran berbasis konten digital, yang mana isinya mencakup pada perancangan silabus, kemudian perancangan kurikulum, kemudian bagaimana memposisikan diri sebagai pengajar guru bahasa asing, karena buku ini terfokus pada pembelajar yang ingin belajar bahasa asing seperti itu. Terkhusus di sini adalah bukunya bahasa Inggris ya, karena di sini juga kontennya adalah konten bahasa Inggris seperti itu. Kemudian terkait dengan isi konten ini pastinya membahas perihal desain pelajaran, kemudian strateginya bagaimana, kemudian capaian-capaian yang harus diposisikan untuk seorang pendesain pembelajaran, kemudian juga terkait beberapa istilah-istilah baru pada buku ini seperti DILL kalau saya bahasakan, kemudian ada ILS seperti itu, kemudian ada bagaimana seorang guru itu menentukan pedagogi yang cocok kepada peserta didik agar tepat sasaran dan sesuai pada capaian pembelajarannya. Kemudian daripada buku ini juga menerangkan bagaimana karakter siswa ini bisa dilihat untuk menyesuaikan daripada strategi pembelajaran bahasa Inggris pada buku ini. Jadi tidak asal menjelaskan ya terkait dengan bagaimana mengajarkan bahasa Inggris dengan baik, tapi juga kita harus mengobservasi bagaimana karakter siswa agar pembelajaran bahasa Inggris dalam hal ini beberapa terkait dengan conversation, kemudian listening dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang menjadi karakter anak dalam belajar. Jadi dalam pembelajaran seperti conversation saja itu juga ada penyesuaian karakter, tidak hanya menyesuaikan daripada anaknya yang harus memperhatikan, tapi gurunya juga harus menyesuaikan karakter anak. Jadi tidak seakan-akan dipaksakan, karena kan pada akhir-akhir ini banyak pembelajaran yang mana itu dipaksakan pada anak harus paham terkait apa yang disampaikan oleh guru, padahal untuk harus paham itu harus ada caranya, tidak asal memaksakan anak itu harus paham, tapi juga ada strategi sehingga pedagogi yang akan dipakai mencapai tujuan pelajaran seperti itu. Kemudian
di akhir terdapat pada evaluasi-evaluasi yang berupa project, yang berupa praktek-praktek, kemudian berupa praktikum, sehingga pembelajar juga merasakan dampak daripada belajarnya selama kira-kira ada 8 sesi. Ada 8 sesi, kemudian ada setiap sesinya itu ada 6 tugas seperti itu. Di sesi paling akhir itu ada project-project yang menjadi finalisasi seorang pembelajar bahasa Inggris seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk penutup dalam review ini, saya memposisikan sebagai reviewer, saya menyarankan bahwasanya pembelajaran pada khususnya pada pembelajaran bahasa Inggris sangat dibutuhkan observasi karakter, sehingga menyesuaikan strategi yang ada, dan pada akhirnya juga bisa anak itu paham dengan sendirinya perihal pembelajaran bahasa Inggris. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.